Halo YouTube, selamat datang di channel Mobi. Video seru karena kita akan mengadu dua mobil ini. Lexus LS 400 tahun 95 dan Toyota Kijang Super tahun 91. Nah, adu apa? Adu hemat-hematan. Nah, karena ini profilnya cocok, kita tunjuk Mamang sebagai driver si Kijang. Mang, Kan Lo nggak udah Apple biasa. to Apple, Om. Hah? Ini Ini V8 V8. 4000 cc. Jadi yang kita adu adalah kehematan. Hemat mana? Lexus LS 400 V8 4000 cc dan Kijang Super 1500 cc mesin Legend 5K. Ini dua-duanya legend, ya kan? Yang satu legend kewibawaannya, aristokratnya. Ya, ke aristokratnya. Ini legendnya karena rakyatnya. Rakyatnya. Jadi memang ini kedua mobil ini hidup sekitar hampir sejaman. Iya, hampir ya, 90-an lah. Ini mobil LS 400 tuh diawali, ini kan Gen 2, Gen 1-nya pun masih pakai mesin yang sama, jadi kami anggap fair. Ini yang di tahunnya dia, tahun 95-nya, masih ada 5K juga kan? Iya. Masih pakai 5K juga. Ini 5K, Engine-nya 1500 cc. 1500 cc. Sama dibandingkan V8 4000. 200 horsepower lebih. Ini Itu cuma 63. 63 horsepower. Tapi lebihnya Apa? 7 orang. 7 orang. Ini rakyat sekali. Oh iya, ini cuma 5 orang tapi ini bos sekali. Ya. Iya. Jadi mobil rakyat lawan mobil bos-bos, kita lihat hemat mana. Nah, untuk biar sama rata, ya, biar apple to apple, nggak apple to apple amat sih, tapi biar imbang, dua-duanya kita isi BBM yang sama, RON 98. Turbo. Panas, Om. Ini panas. Panas. Ini biasa. Bentar, ini panas teori dari mana sih? Iya, kata orang-orang sih panas mesinnya. Kita, kalau Mobi ya, kasih BBM yang terbaik karena kalau misalnya nih, tahu-tahu misfire, ngelitik, tahu-tahu karburatornya ngaco, ngeluarin bensinnya cuma sedikit terus knocking, ya kan? Dengan RON tinggi lebih aman. Ya, Tuh. iya sih. Iya, makanya. Cuman ini kan mesin tua. Tua juga sih itu. Sama tua juga, sama tua. Lebih muda dikit lah itu. 5 Iya, tahun. dan ngerawat ini dengan uang yang jauh lebih sedikit daripada ngerawat ini. Iya. Jadi, tapi ini nggak bisa lalap sambal, ini nggak bisa kan? Nggak bisa. Nggak bisa. Ini Nggak bisa. ini senengnya makannya pepperoni pizza. Steak gitu. ya. Ini biasanya makan lalapan dikasih steak, mau nggak? Hah? Bisa juga. Bisa juga sih. Kemakan juga kan? Sama, Iya. ini juga kemakan juga. Bisa. Mungkin sakit perut. Kalau ini enggak sakit perut. Iya juga sih kayaknya Gitu. tuh. Ini yang baru nih. Iya, betul. Gitu. Nah, kita akan jalan ke Bandung, ya. Kita nggak Jauh tahu. amat. Mau nggak ke Bandung? Pulang kan? Mau. Kan? Yes. Pulang. Sama-sama nanjak. Nah, nanti Kijang di depan. Jadi kita Ya. Lexus ngikutin kecepatan Kijang. Kalau Kijang ngikutin Lexus, kasihan. Nanjak pula ya kan? Enak sih naik itu. Nah, tapi Mamang udah sering Memang sih udah naik biasa. ini. Udah biasa. Dijual sih Kijangnya. Iya. Kenapa sih dijual? Ya, biasa. Sayang banget sih Ujang. Udah 8 tahun mengabdi, Om. Udah Ini udah kayaknya cukup. lebih, enggak nih belum ya? Enggak, ini belum. Baru Belum. ya, Paling 4 lima tahun kali ya? Sampai 5 tahun ini. 5 tahun? Iya. Udah 8 tahun. Pas Covid ya? 5 Pas tahun? Covid. 4 tahun? 4 tahun. Ya, jadi kita isi bensin dulu di Jakarta, terus kemudian Full ya, full tank. full to full. Full to full Oke, ya. ada satu yang dikhawatirkan, mobil tua-tua ini ketika di fullin, bukan luber di sininya, tapi luber di tangkinya. Tapi ya mudah-mudahan enggak. Kalaupun luber, nanti patokannya sama-sama luber. Ya, nanti full to full, sana kita isi full lagi, kita lihat lebih banyak mana Bentar. minum bensin. Ini kan biasanya Kijang keluarnya pas Jumatan nih, Om. Ini Kijang Jumatan di kita. Kijang Jumatan gitu, berarti ya oke dipakai. Ini kalau bocor oli sih enggak sih. Enggak ada. Oke, ada satu masalah sebenarnya. Apalagi? ada masalah lagi mobil. Iya. Ini bocor, ada bocor sekarang. Gimana? Tiba-tiba tadi pagi bocor oli. Dan coolant itu radiator. Aduh, sedih banget. Kita lihat. Inilah pembuktian mobil ningrat dan mobil rakyat. Ini mobil ningrat udah bocor, gimana sih? Enggak.
Ya ini kan habis banyak perawatan dia, banyak melakukan perawatan gitu. Radiator tengah dan oli di daerah sana nggak tahu deh. Jadi sebelum kita jalan, kita panggil Om Turbo dulu ke sini. Buset dah. Untuk ngerjain mobil ini dulu. Mau ke Bandung aja repot amat, udah pakai ini aja Harus langsung. sempurna. Gak boleh ada masalah di jalan. Nanti jadi cerita lucu, diketawain netizen. Towing. Diketawain, nggak mau. Diketawain netizen nggak apa-apa. Diketawain Om Fitra yang nggak enak. Ya, itu. Ya oke, kita tunggu Om Turbo dulu sekarang. Dulu lihat di kolong tuh. Kelihatan kan ada cairan merah tuh, coolant tuh. Ini coolant-nya nggak kenapa pakai warna merah nggak tahu. Terus satu lagi oli di belakangnya ya. Heran. Ada aja, ini baru belanja kemarin. Belanja alternator. Belanja radiator baru, guys. Tahu nggak? Om Fitra itu nggak akan bisa ngebully ini daripada ini. Ini susah loh dibully. Tapi ini udah pernah dibully dia. Kita dulu tes 01 loh di Bali. Iya oke. Itu aja kan? Dapetnya 30 detik. 30 detik, tapi berempat sih di mobil. Nah ini juga videonya komplit, kita udah bikin playlistnya di channel Mobi juga. Ini udah bikin playlist belum ya mengenai Kijang Bali ini? Ini Den Dimas pernah ngobrol review. Luna Maya. Luna Maya pernah nyetir nih. Luna Maya Iya. ini bekas duduk. Luna Maya duduk. Ada bekas itu. Bekas setir, citer, injek di kopling. GJLS. Oh iya, Rispo dan kawan-kawan Iya. tuh GJLS. Udah pernah kita anterin naik berarti gitu. legend Banyak juga nih. nih ya? Legend. Dan kita tetap pertahankan plat DK. Kijang Bali. Ya, di sini kita pakai untuk Jumatan dan video ini. Mudah-mudahan nyampe, tapi untuk pastikan ini nyampe, kita panggil Om Turbo dulu. Bentar ya. 2 hours later. Datang dia. Nih, mobilnya. Bocor, radiator, oli. Ya. Mang, tul, kasih tul. Enggak, gini. Tulnya. Enggak bawa. Kan di sini lengkap. Jadi gini, herannya gini ya. Apa? Ini kan mobil dipakai. Heeh. Kenapa giliran dia mau dipakai jauh baru dia begini? Sebenarnya kemarin ada sedikit, cuma kita diemin karena nggak ada yang jauh-jauh. Oli, air baru sekarang. Nah, Kalau oli kan dikit-dikit tes dikit. itu drama-drama mobil hobi ya. Iya, ya inilah. Habis baru belanja, kemarin baru bongkar radiator. Ya, bocornya air itu kan nggak cuma dari radiator ya, Iya. ada selang, ada water pump. Nih, tul. Kita pakai Tekiro. Komplit nih. Ini sekalian dibawa nanti iya. perjalanan. Lihat apa aja sih. Oh, ada ini buat ngecek air aki ya. Kalau yang akinya, iya, hygrometer. Kalau yang aki basah. Oh. Jadi airnya masih bagus atau tidak kita bisa lihat dari sini. Oh gitu nih, ada permen-permenan dalam mana? Ntar airnya dia di beda-beda sih. Nanti ada warnanya gitu deh. Baru tahu itu fungsinya. Iya. Coba. Mungkin Pak Mobi soak. Kental. Gak usah. Nih, tuh, komplit kan? Ya. Komplit kan? Ya, ini aman ya kalau dalam perjalanan. Nah, tuh. Coba dinyalain. Sambil nyala netes nggak dia? Enggak. Ya udah nggak apa-apa. Gimana sih? Beneran? Iya. Beneran kok. Logikanya dari mana? Nyala kan bertekanan. Dia kan mechanical seal atau seal lah gitu lah ya. Jadi kalau misalnya dia puter kan dia kebantu sama sentrifugal dan lain-lainnya itu. Nah, Biasanya gitu kalau seal. Diem dia bocor, giliran jalan malah nggak apa-apa. terus nih jalan jauh nih, 400 Nggak kilo ada nih PP. Kan gua ada di samping lu. Mana? Nanti. Bener? Nyusul. Iya. Eh, Nanti, tenang aja. Kenapa sih mobil yang kayak gini lebih awet? Sama aja kalau udah water pump. By the way ya, si Mamang tadi khawatir ini kan mau adu irit-iritan. Biar sama, diisi sama-sama RON 98. Kalau ini Kijang diisi Pertamax Turbo, kata Mamang jangan nanti panas. Enggak. Itu mitos apa? Mitos. 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 Kenapa jadi ada mitos seperti itu? Ya orang berpikiran dengan oktan yang lebih tinggi mungkin daya ledaknya makin Nggak besar ada, di dalam mesin bukan. gitu kan. Kan Maksudnya itu kayak bukan daya ledak. kalau kaitannya sama panas ya. Maksudnya daya ledaknya lebih wow gitu Iya. apa gimana gitu terus menyebabkan panas berlebih. Enggak. 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 Oh, gara-gara orang mikir daya ledaknya lebih panas. Ya mungkin ke situ. Sama dia lebih mudah, lebih cepat terbakar. Malah yang oktannya lebih tinggi malah lebih lambat dia terbakarnya. Makanya lambat. lebih resistan terhadap Tekanan dan knocking. panas. Ya kan? Anti knock indeksnya beda. Iya, nah makanya justru malah lebih bagus.
Cuma ya Iya. nggak butuh-butuh amat. Iya, iya. Kecuali kalau misalnya setelah lu pakai 98, timingnya digeser sedikit biar achieve tenaganya lebih gede. Oh, jadi Jadi dibikin ada faedahnya kita pakai bahan bakar itu. Kalau ini men, ini Iya, ya, ini iya. ya, ini putar dikit ya. ininya tinggal diginiin aja kalau kijang beginian. Gimana caranya? Ini ada tulisannya cuman nggak kelihatan. Ada A, ada R, Advance Retard. Oke. Yang matanya masih bagus ini. Nggak usah diputer-puter, ini dua next setelannya. Bentar dulu, sebentar. Ini A apa R? Kenapa matanya ini kenapa? Hah? Tua ya? Oke, gua puter ya. Nek, nanti balikinnya gimana? Gampang. Tinggal telepon gua. Telepon lagi. Udah tinggal krek-krek doang. Tadi kan 2 krek. Tuh, mikrofonnya nyelip. 2 krek. Kereknya banyak. Enggak, gua dikit doang. Gua kasih Advance. Kalau mau Ini kasih... belum diisi Pertamax Oh, Turbo. belum. Ya udah balikin lagi. Makanya jangan main puter aja. Nih, lihat sini, lihat nih. Retard ke sana. Retard kemana? Kiri. Ya kan ada panahnya. Oke. Kita nggak ngeliat aja. Kita. Ini kita advance-in Kalau ya. mereka ini ngeliat. Udah gua balikin ke retard ya. Kalau Ya. mau Advance ke sini. Ha-ha. Mau retard ke sana. Oke. Udah, ini tutupnya. Tuh, serem Nggak banget ngasal, udah diemin emang aja biarin begitu. aja nggak usah setel lagi dah. Ngeri jadinya gue. Ini gua setel pakai Octane 100 LL. Benerin dulu. Ini gimana, Bur? Dikencengin aja, bisa? Gini. Ini kasih tekanan, hidupin. Ngucur nggak tekanan apa? Kalau berlebih. Iya. Takutnya kalau udah panas kan mungkin airnya lebih. 1, coba lihat. Si buka timing belt. Jadi water pumpnya juga di dalam modelnya dia. Di dalam cover belt segala macam. Iya. Ini oli apaan dari sini di depan? Di depan ada oli. Ini banyak juga yuk. Enggak, ini kan tadi lagi digencet habis. Bur, coba tisunya Bur, bagi. Ini banyak juga. Ngilu sih kalau keluar segitu. Dia ini kan tadi. Nanti gimana? Nanti Apa, lagi. jalan Ini dulu. khawatir nanti. Nanti gue bawain water pump. Nggak bisa gitu. Bur, yang di kepala lu lapin dulu tuh, kena rambut ntar. Tambah merah rambutnya nanti. Tetep bawahnya tuh, bisa kena kepala sih Bur. Kenapa pakai air radiator warna merah sih? Pink. Iya. Lah, hijau lebih gampang. Bukan, itu sebenarnya kalau gue nggak tahu ya kalau yang di sini ya. Kan ada warna, ada tanda-tanda. Beda warna itu sebenarnya beda kandungan. titik ini Enggak, beda kandungan bekunya, juga. Jadi ada yang sebentar kalau nggak salah organic acid, inorganic acid sama hybrid. Nah. Ya itu beda-beda. Jadi tergantung dari material si radiatornya. Oh, gitu. Jadi yang paling sensitif tuh sekarang Jeep Jeep gue itu. JL. Ya, lo hati-hati tuh Iya. sama Polen. Air radiator harus Salah apa? masukin Yang 2000 kali. Gua JL kan 2000. 36. Tapi tetap radiatornya gitu-gitu Sama. kan materialnya sama. Harus pakai yang apa itu? Gue lupa ya. Pokoknya Sensitif. organic acid deh kalau nggak salah OAT. Jadi memang lebih baik beli yang sesuai rekomendasi sama si itunya lah. Kalau nggak itunya ntar oil cooler matic-nya jebol. Jangan sembarangan ngisi lah. Iya. Kenapa dari dulu sampai sekarang nggak ada mobil yang kalau air radiator habis ada atau jarum air radiator gitu? Kenapa coba nggak ada? Kan lucu kalau ada. Nggak berupa jarum, berupa lampu biasanya. Ya kan? kalau habis aja. Iya. Nggak habis di bawah level yang belum habis maksudnya. Di minimum levelnya dia nyala. Untung nggak model kayak ini BMW bertekanan. Apa? Iya. Pressure sama Nggak pakai pressurized juga. nggak pakai udara. Itu tricky itu. Tricky sekali. Begitu BMW yang muda-muda kan water pumpnya elektrik. Jadi ngisi air radiatornya ritualnya Lebih repot lagi. lebih repot lagi. Harus bisa nge-force si water pumpnya biar hidup. Heeh. Berupa caranya diinjek gas gitu deh pokoknya. Aduh. Nah ini
Jadi nggak apa-apa jalan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa lu pelan. Sebentar ini lagi separah apa. Ya udah, terkat dulu. Pokoknya bawa air aja yang penting. Aduh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita jalan. Mamang di belakang nih. Mang. Apa tuh? Kita sekarang isi bensin dulu ya. Baca bismillah dulu dah sebelum jalan. Tadi kan udah kan? Terus kita isi bensin nih sekarang. Bismillahnya udah, isi bensinnya belum? Iya, isi bensin RON 98 ya. Ikut aja mamang mah. Tadi udah ditanyain Kom Turbo, kenapa RON 98? Karena RON tinggi itu kenapa? Orang-orang bilang bikin mesin panas buat mobil yang kecil-kecil kayak gitu. Jadi kenapa tuh? Nggak apa-apa, justru lebih bagus. Nih kalau pakai RON lebih tinggi, itu di setel lagi advance retardnya itu. Oh begitu. Malah pembakaran bisa lebih bagus, lebih optimal, lebih kenceng mobilnya malah. Lebih kenceng? Iya, jadi abis diisi yang RON tinggi, geser dikit ke advance, itu distributornya tuh apa namanya tuh? Ikut aja mamang malah. Oke, kita ke pom bensin dulu. Ini karena pengujiannya full to full harus sampai leher. Matiin lagi, nolin lagi, set, dah, full, tank. Wah, bahagia banget sih mamang kalau punya kijang begini ya. Full tank, isinya turbo. Jadi yang diperhatikan sekali sekarang ini macet-macet, nggak macet sih, jalan-jalan, tapi pelan. Itu adalah temperatur, lihat terus. Sekarang posisi tengah sih, posisi tengah. Kita pantau itu ya, jangan sampai dia bergerak naik-naik gitu ya. Yang seneng lihat ini loh, full. Nggak turun-turun itu. Nggak turun. Huh? Ini kita baru jalan 7,1 miles. Miles ya kan? Odometernya juga, trip meternya. Kita ada trip A, trip B nih. Nah, ini kijang depan aman-aman aja kelihatannya. Bismillah, semoga lancar sampai tujuan. Ini ada Nova di dalam mobil juga. Ini yang mantau temperatur. Yang mantau temperatur Nova. Nov, di sini terus Nov, nggak usah di depan. Di sini terus. Di belakang ada Rian megang kamera, di depan Mamang bareng sama Jordi. Kenapa si Nova kita taruh sini? Karena kijang itu udah bawa barang-barang tools Tech Hero segala macem banyak kan, jadi berat. Nova kan berat nih. Ini nggak tahu apakah tripnya benar atau enggak, karena analog gitu ya. 33 km pertama kita jalan mau ke Bandung, udah kena macet. Di Kijang kalau macet-macetan kayaknya mirip-mirip aja borosnya. Jadi Kijang lebih diuntungkan daripada Lexus. Lexus tuh lebih boros kalau dimaceti. Cuman enaknya kalau di jalan lurusan nggak ada hambatan kayak gini, Lexus tuh bisa jadi lebih irit karena tinggal ditoel-toel doang tugasnya. Kijang butuh effort kalau kecepatan tinggi. Terus udah gitu di Kijang itu kalau kita lagi macet-macetan gini, tangan kita tuh terus gerak karena gigi satunya sangat pendek, gigi duanya juga pendek, baru 3 bisa lebih ngeglinding, lebih repot. Tapi enaknya kalau kayak gitu nggak ngantuk. Iya. Di Lexus sih ngantuk banget, jelas. Saking nyamannya. Lihat dari tadi Mamang pindah-pindah tangan terus. Iya, gigi satu cuma segitu. Gigi 2. Iya, 3. Mamang, Yes, gimana pinggang aman naik Kijang di MBZ? udah biasa. Oh iya ya. Malam bukan ini kali, Mang.
Jelaslah lempukan itu. Ini udah effort banget nih gasnya nih. Orang ngomong empuk kok ngegas. Nih setiap sambungan jalan tuh pasti gubrak-gubrak nih dikit. Iya, kelihatan dari belakang juga goyangannya agak kurang oke. Kalau Mamang emang goyangannya aso isi. Mamang nggak tahu, diragukan sih, tapi kalau suaranya oke, goyangannya nggak tahu. Tadi di belakang Lexus nggak ada air di bawah kan, netes-netes kan ya? Enggak sih, kalau ngelihat dari belakang mah. Ya udah, mudah-mudahan aman. Kita makan siang di kilometer 88, Mang. Asik makan siang. Nih by the way ya, jarum bensinnya nggak turun-turun nih. Hebat juga nih irit nih. Sama, ini juga sama sekali di app. F bukan F. Jarum bensin turun nggak apa-apa, asal jangan jarum temperatur naik aja. Ini normal sih, setengah kurang. Ini setengah ngah banget. Tapi itu udah gigi 5, Mang. Udah gigi 5 ngejerit mesinnya, kasihan. Nah, dulu Kijang lo gigi 5-nya segini nggak rasionya? Sepertinya sama. Lo tiap seminggu sekali pulang pergi naik tuh Kijang kayak begini dengan raungan mesin begitu, betah lo? Betah-betah aja, soalnya kan murah perawatannya. Ya dah. Jadi ya, Lexus ini adalah Lexus Gen 2. Waktu beli kami pikir ini Gen 1. Ternyata Gen 2, alhamdulillah malah dapat Gen 2. Kondisinya tidak sempurna sama sekali, jauh dari yang seperti kita pakai sekarang. Waktu itu klasternya mati, banyak deh yang masih kita kerjain. Tapi akhirnya sekarang alhamdulillah kita udah jalannya udah lumayan jauh ini. Ini sekarang ini selalu tiap kilometer mencatat rekor baru mobil ini di Umubi berperjalanan. Nambah rekor lagi. Mudah-mudahan selamat sampai Bandung dan selamat sampai pulang lagi Jakarta. Cuma memang gini ya, sebagai atasan yang baik ya, kadang pulangnya itu nggak pengen ngebebanin tim sendiri. Ya, biarkan tim bekerja sendiri tanpa diganggu. Atasannya bisa pulang naik bus. Ya, setuju dia. Hah? Kan jangan tidur. Heran orang udah ngikut tidur lagi. Nyaman banget. Lexus ini dikenal dengan kenyamanannya yang luar biasa. Walaupun suspensinya agak nggak sempurna ya, belakangnya tuh ada goel sedikit ya, kayak uneven kanan dan kiri. Tapi it's fine kecepatan segini. Nah, kalau dibandingin sama Kijang nih, sekarang fuelnya gimana? Kijang di RPM yang lebih tinggi, coefficient of drag yang lebih jelek. Lexus di RPM yang jauh lebih rendah. Ini RPM dari tadi nih Kijang kita kan jalan 70 nih. Di Kijang ngerasa 80-an karena speedometernya di 80-an kecepatan segini. Kita hanya RPM 1500 aja dari tadi. Rendah sekali dan coefficient of drag kita sangat rendah. Jadi, mudah-mudahan kita bisa unggul dalam kehematan. Tapi tadi begitu macet. Idle-nya V8 4000 cc sih jauh lebih boros daripada idle-nya 1500 cc di Maka. Ya, namanya Motuba mah begini aja ya. Jadi bilang nyaman ya nyaman. Nyamannya karena ngerawatnya mudah. Kalau Kijang itu kan bensinnya ya so-so lah untuk 1500, tapi bobot mobilnya itu berat ya, yang membuat mobil ini menjadi boros. Dan juga rasio giginya juga berpengaruh. Dia kan diciptakan walaupun cc-nya kecil 1500 cc karbu gitu, supaya bisa nanjak-nanjak, makanya diakalinnya di rasio gigi yang pendek-pendek. Nah, tapi konsekuensinya kalau kecepatan tinggi kayak gini, mesinnya jadi meraung, udah gitu jadi boros. Kita nggak tahu ya seberapa borosnya Kijang ini dibandingkan Lexus. Lexus lebih enak, lebih nyantai kalau di jalanan lurus kayak gini. Nah, Kijang ini itu Kijang generasi 3 ini udah keluar di tahun 86. Udah lama sekali gitu. Tapi yang Omobi ini adalah sebetulnya kayak peralihan lah sebelum
orang bilang tuh ada yang namanya Kijang Grand Extra di tahun 92. Bedanya di mana? Ada, nanti Mamang ceritain di luar. Tangkinya pindah posisi, udah gitu ban serepnya pindah posisi ke belakang. Mesinnya ada yang pilihan 1800 dan bodinya menjadi bukan full press lagi. Kalau ini kan full press. Yang Kijang itu tuh udah minim sekali, minim dempul. Jadi makanya lebih ringan dan lebih rapih pengerjaan bodinya. Dan kijang-kijang yang kayak Omobi yang punya Mamang yang putih itu yang dari tahun 86 sampai tahun 91-an itu mengalami apa ya yang namanya industri padat karya, yang dimana untuk versi yang minibus seperti ini itu diproduksinya bukan sama Toyotanya langsung, tapi diproduksi sama karoseri seperti NCH, Superior Coach, sama satu lagi tuh Nasmoko. Iya, ada 3 karoseri yang ditunjuk oleh Toyota untuk memproduksi yang minibusnya. Karena pada saat itu sebetulnya Kijang diperuntukkan untuk mobil niaga, bukan untuk mobil penumpang. Ya kayak Kijang Buaya, Kijang Doyok, itu kan pakai pickup semua ya. Terus akhirnya keluar yang Kijang kotak kayak gini. Kijang pickup yang kotak. Yang generasi 3 sebetulnya Toyota hanya memproduksi yang pickupnya saja, tapi yang minibus enggak. Makanya suspensinya yang gini kita terima aja karena suspensinya dibuat untuk niaga. Jadi makanya ya kenyamanannya gitu dah. Cuman yang penting mobil ini nggak seperti Lexus. Ini buat banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang. 10 orang bisa masuk ke Kijang Jumatan ini. Makanya sering dipakai Jumatan karena muat banyak. Iya, dalam satu mobil yang compact dimensinya. Cerdasnya Toyota pada saat itu. Cuman ya, pada saat itu kan tidak memperhatikan safety-nya seperti apa. Yang penting untuk penumpang depan ada yang namanya seatbelt. Seatbeltnya pun bukan yang ini, seatbeltnya ngambai sih. Seatbelt yang ya formalitas gitu jadinya. Tapi gimana pun juga Mamang masih tetap love, cinta sama Kijang. Walaupun mobilnya tua, Mamang nggak worry karena bengkel manapun bisa melayani mesin seperti ini. Dulu SMK gitu ya di kabupaten kota, untuk bahan prakteknya mesinnya apa? Kijang. Jadi semua orang pasti bisa handle mesin Kijang. Itulah kenapa Kijang itu masih mahal harganya. Walaupun secara konsumsi BBM yang bensin itu nggak irit-irit amat, malah bahkan bisa dibilang boros gitu. Nggak sampai kilometer 88 ternyata udah nggak, kayaknya yang megang kamera kebelet kencing. Akhirnya kita sekalian Ya, makan makan di aja sini. Iya, kita berhenti, kita udah selesai makan dan kita sudah melihat selisih kilometer antara trip meternya Dini, trip meter itu sama real GPS. Ya, real GPS berapa Om? 73. Realnya 79,7. Ini 71 ini. 70 kilometer. 70,1 nih, 70,1. 90. Oke, salah semua kan? Jadi nanti kita benar-benar kita lihat dari GPS aja ya. Kalau mau tahu satu berapa Ya, bensinnya ini sama bensinnya itu. ya. Oke? Boleh. Nah, ini nanti kita insya Allah nanti sampai Bandung, kita isi bensin, nggak usah bilang-bilang isinya berapa, Mang. Ya benar. Nggak usah, nanti pas di akhir aja kita Langsung dihitungnya pas di akhir. hitung. Tapi ngomong-ngomong by the way, ini normal nggak, Mang? Normal. Alhamdulillah. Temperatur aman. Aman semua ya. Goyangannya lebih sedikit agak goyang Dari daripada belakang kuda. sih lebih heboh. Tapi nyaman-nyaman aja. Aman. Kita lari 70. Gini, ini apa namanya? Dia basicnya kan mobil niaga ya. Pasti goyang-goyang begitu. Iya. Gitu. Tapi kalau diisi penuh pasti nggak akan goyang-goyang. Tapi trek-trek semua yang dalam ya. Berisik gitu. Ini alhamdulillah temperatur aman. Ya, Oke, kita lihat ini nih. masalah ini nih. Boros atau enggaknya tergantung bobot juga.
Ya makanya kan si Nova dipindah taruh sini. Di sini ada 3 orang, di sini Ada 2 dua orang, orang. tapi plus barang. Plus barang. Ini. Ah. Jadi ya, mirip Ya, lah, ya. mirip. Nah, Sekarang kita lihat. Netes nggak? Nggak ada ping-ping. Alhamdulillah. apa sih ping-ping? Kulen, air kulen. Air kulen, ping-ping. Ping-ping. Bahasa Sunda mah mau ping-ping ya, eta paha. Ping-ping paha. Paha. Dipak jadi ping. Ping-pingna mulus pisan dah gitu. Ih, Ya, ya. Cibularan. Mamang, Yoi. bensin menunjukkan berapa, Mang? Masih di atas 3/4, ini mungkin baru habis 1/8 lah. Di gua sih kan ada huruf F di atas tuh, baru nginjek huruf F-nya doang. Wih, keren amat. Tangkinya gede banget sih, Mang ini. Ini kan tangkinya 45 liter, Om. Ini tuh kalau nggak salah 82 apa 80 gitu. Berarti udah hilangnya hampir 10 liter lah itu. Ya, mirip-mirip lah kita sekarang. Oh, tidak mungkin. Loh, mungkin saja. Lihat aja 1500 cc bisa lebih boros daripada 4000 cc. Kalau tadi kan lintasannya lurus-lurus ya, sekarang udah mulai nanjak-nanjak nih kalau ke Bandung. Yang bikin repot Kijang itu memang rasio giginya yang agak nanggung, dikasih gigi 4 terlalu pelan. Cuman kalau dikasih gigi 5 nggak nanjak gitu ya, nggak ada tenaganya. Jadi memang harus sabar. Dan paling sebel kalau misalnya kita lagi enak nanjak-nanjak nih, ada truk motong, sat, ya, momennya hilang seketika. Itulah Kijang kotak. Ini memang perlu kesabaran. Cuman mobilnya capable untuk nanjak-nanjak curam. Kalau misalnya kita lagi pelan karena giginya sangat low, gigi satunya low. Kalau apa ya, dibilang nggak nanjak mah enggak, dia ngerambat nanjaknya. Itulah formula zaman dulu, mobil zaman dulu kayak gitu jadinya. Walaupun sesi kecil, kenapa pada kuat nanjak semua? Karena memang gigi rasionya pendek-pendek. Oke, kita keluar tol di Muhammad Toha. Kita ikutin Mamang aja nih, dia orang Bandung, tahu di mana kan? Dan langit sudah mulai menggelap. Kita buka sunroof. Lumayan tadi beberapa ruas dapat pakai cruise control. Ini nggak ada cruise control ya, belum ada masa itu ya. Ngeringanin pekerjaan sedikit, nggak perlu nahan gas, kecepatan dijaga konstan segitu. Walaupun si Mamang kecepatannya nggak konstan, jadi kita suka rem-rem juga ujung-ujungnya. Kalau dipikir-pikir ya, dapat slipstreaming juga dari Kijang, nggak sih jauh aja jaraknya, nggak dapat. Si bensin nih sekarang nih, Mamang pembensinnya di mana? Nanti ada di jalan Laswi juga. Oke. Kita udah ngisi bensinnya, literannya ntar di akhir video, tapi memang di odometer yang analog ini 189,4. Makanya tunggu sampai selesai video ini, kita lihat hasilnya. Tapi 110 sih ini mobil. 110 loh, hebat loh, irit banget ini, full AC. Wah, Jatuhnya ngebut nggak? segitu sih udah dibilang ngebut. Segitu sih maksudnya Mamang nggak diirit-iritin, biasa aja gitu, full AC. Ya kalau kita lagi kencang ya kencangnya biasa gitu, bukan diirit-irit. Kalau Om Mobi ada effort untuk diirit-irit karena kemungkinan karena dia tinggal ditoel aja mesinnya udah ada tenaganya lah. Ini ditoel dikit-dikit nggak lari mobilnya. Sampai. Aduh, Nggak kenyang capek, lagi. Om mah nggak akan capek. Nggak ada capeknya sama sekali. Kayak nggak kemana-mana gitu loh. Tahu-tahu di Bandung. Sebel. Gimana rasanya, Mang? Kurusan, Mang? Lihat. Hah? Jadi ramping sekali, Mamang. Oke,
Jadi, menurut trip meternya dia, setelah miles di convert ke kilometer, itu 150 kilometer. Hampir bulat 150 kilometer. Itu 189,4. jauh banget ya. Ini semuanya dihitung dari putaran ban yang nggak tahu Iya. cara penghitungan mereka dengan teori yang Ini berbeda-beda. kan analog banget ya, masih Ya. pakai gigi-gigi kayak Ya. gitu kan. Ya. Jadi mungkin ini hitungannya pakai ban 14, ini pakai ban 13, muternya lebih banyak. Ya nggak tahu deh. Pokoknya aslinya kita jalan tuh 162 km, 163 km lah. By GPS. 162 lah kita ini, by GPS. Ya. Oke, kita tembak garis dari sana, perjalanan sampai sini sesuai dengan rute kita. Ya, Oke, nah saat-saat yang mendebarkan. ini tadi ngisi turbo sebanyak 15,57 liter. Mamang? Oke, 1500 cc, 4000 cc itu 15,57 liter. 16,26. Dikit juga ya bedanya. Dikit bedanya loh. Emang lebih irit ini. Lebih irit 4000 cc ini. V8. Itu udah dikasih macet-macet. Dikasih macet, dikasih kencang. Nggak kencang kan, ada 70 aja sih. Itu kalau kencengan lagi tadi, Mang, makin jauh lagi selisih, Mang. Ini udah terlalu kenceng sih itu. Mudiknya 70. segimana? Enggak, maksudnya ini kan cuma di toel aja kan Iya, tenaganya toel. udah Bener, dapet toel gitu. aja, iya. Mau di toel gimana? Nggak maju. Kalau nanjak nggak dapet. Nggak mungkin. Ini. Jadi satu, mesinnya ini tidak efisien. Karburator. Karburator. Yang kita nggak bisa memprediksi seberapa borosnya, nggak tahu tuh Iya. ngebuka klepnya gitu kan. Iya, Kalau iya. ini kan udah mechanical. Ini elektronik, udah tapi zaman dulu, elektronik. Mang. Iya, zaman dulu sih. Zaman dulu ini cuma mendigitalisasi karburator aja sebenarnya. Iya sih. Ya kan, nggak ada perhitungan banyak lain-lain. Ada sih, ini ada Airmas gitu-gitu sih. Iya, tapi kalau di luar negeri ini enak, pasti irit ini. Irit banget. Iya, kalau nggak ada macet-macetan seru gitu kan irit Ini banget. bau bensin nggak, Mang? Sedikit sih. Bau bensin itu laki, oh. Dia. Air AC. Ntar, tahu nggak bau bensin dari mana? Kita kan isi Belakang. bensin penuh banget ya. Iya, Pasti ada tumpah-tumpah dikit itu pas lagi jalan. bapak laki banget. Laki banget. Laki. Cuma surprise loh. Surprise nggak beda Sama. jauh. Bisa Nggak beda dibilang jauh. sama lah, Mang. Ah, ah. Terlalu tipis. Nah, itu berarti kita 110 ya? Iya. 110,4. Kok lebih irit yang ini? Enggak dong, soal ngitung lu nya berarti. 162 kilo. Nih, kita hitung ulang Nih, saudara-saudara. 162 kilometer. Nih. 162 Ih, kilometer 162 kilometer dibagi dibagi 16,2. 16,26. Tuh kan? Nah, Set. 9,9. Oh, tadi kenapa 110? Iya, 9,9. 9,9. Iya. Tapi bedanya itu masih terlalu tipis sekali. Iya. Cuma kalau jauhan lagi bedanya sih makin jauh sih. Cuma Ini sebetulnya Om kan ada berusaha untuk irit-irit. Ini nggak bisa. nggak ada berusaha irit, ngikutin doang. Ngikutin kan? Ngikutin doang. Nah ini nggak, ya tadi berkendaranya nggak irit-irit banget. Ya, kaki Mamang. Karena memang satu kaki Mamang gitu, terus udah kemudian mobilnya nggak efisien, nanjak-nanjak, kita Ya. nggak bisa irit-irit. Ya, tapi kalau mengenai kaki Mamang tuh gini. It's not what you drive, it's how you drive. Kaki. Tapi yang penting gini, yang penting kita bijak dalam pemakaian energi. Ya. Ya, si Mamang juga sebijak-bijaknya, Mm-mm. dia tetap ngegas dalam. Sepijak-pijaknya itu ya. Ini mobil ngelihat dari tampangnya aja sudah bijaksana sekali. Oh ini ini merakyat sekali. Bijaksana. Nah, Ini pimpinan sosok pemimpin yang bijaksana ayo kalau pejabat pilih mana? Yang merakyat atau yang bijaksana? Gak bijaksana. Gak begitu. Anyway, itulah hasilnya. Ya, untuk Anda semua yang nonton sampai detik ini, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa jadi edukasi buat kita semua bahwa sebenarnya Ron tinggi bisa di Bisa. mesin ini, Nggak, tinggal di ternyata- setel lagi kata Om Turbo, dikasih advance sedikit, itu malah lebih kencang mobilnya. ternyata tadi dipakai juga enak Om. Lebih kencang kan? Lebih enak, ngeraih tenaganya itu lebih cepat Dapet, gitu. iya, makanya. Iya. Enak pakai turbo. Iya, dan Pertama. ini sebenarnya requirement-nya 292 juga. Iya sih. Cuma dia mungkin secara otomatis dia bisa mengadjust. Iya. Hah? Yang pasti menang Lexus V8 4000 cc dari 1500 cc 4 Enggak, silinder. tapi tetap sih orang pilihan ke rakyat sih. Enggak, inilah. Rakyat Inilah, lah. Inilah. Rakyat lah. Enggak, ini ya, bosnya. Merakyat banget. Bener juga ya, tapi udah ada. Kijang gini yang pakai UZ.
Jangan dong. Ada. Kalau kayak gini pakai hybrid sekalian. Repot ya. Tapi iritnya kebangetan Repot loh. banget. Tapi ya alhamdulillahnya kita sampai dengan radiator bocor, oli bocor. Iya kan? Iya, kita Sampai. nggak tahu Kijang Ini udah cuma lama nggak dipakai Jumatan doang. Iya. Kita nggak tahu Kalau kita nyampe. lagi pada pergi semua, ini nggak dipakai. Iya. Nggak ada Jumatan di kantor, nggak ada Jumatan ya? Tapi pakai nggak? ini suara dengungnya ada muncul lagi. Dengung ini gardan. Iya. Gardan ya. Iya. Gardannya kan udah diganti waktu itu masih dengung. Siapa yang ngerjain? Omolan nih. Oke, itu saja videonya. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, DMS Mobi apa belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.